Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap baik-baik saja ya semuanya. Sehat selalu, tetap jaga kesehatan di tengah pandemi ini. Tapi jangan kita berkurang semangat belajarnya untuk belajar hal-hal baru, oke? Siap. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fuad Mahdi dari kelas A2 2019. Saya akan menjelaskan tentang bangun datar. Apa itu bangun datar? Bangun datar merupakan suatu bidang datar atau plan geometri yang terbentuk melalui titik atau garis hingga membangun dua dimensi. Ada dua dimensi, ada tiga dimensi. Dua dimensi dan memiliki rumus luas dan keliling. Tapi pada hari ini saya nggak akan jelasin dulu tuh bagaimana cara menghitung luas, bagaimana cara menghitung keliling. Saya akan lebih menjelaskan tentang bentuk daftar atau daftar nama bangun datar. Yang pertama saya akan jelaskan yang paling sering kita temui di setiap harinya kita dalam beraktivitas atau dalam apapun, kegiatan apapun, pasti kita nggak asing nih sama bentuk ini, persegi. Persegi bentuknya kayak gini. Ini contohnya saya punya kotak jam tangan ya. Kotak jam tangan di sini bentuknya persegi. Persegi itu ada 4 garis yang sama panjang yang saling terhubung yang membentuk dua dimensi di sini. Nah, ini sisinya semua sama panjang. Nggak ada miring kayak gini, nggak ada ini lebih panjang, itu semuanya sama. Itu biasa kita sebut persegi atau umumnya biasa disebut kotak. Yang kedua itu ada persegi panjang. Persegi panjang juga banyak di kehidupan kita sehari-hari. Percaya nggak? Hal pertama yang Bapak akan berikan contohnya adalah buku. Nah, ini tuh buku tuh bentuknya persegi panjang. Kenapa disebut persegi panjang? Karena ada dua sisi yang lebih panjang dari sisi kanan kirinya. Kalau kotak itu bentuknya seperti ini, atau persegi itu bentuknya sama ini. Keempat garisnya ini tuh semua sama panjang, keempat sisinya itu semua sama panjang. Nah, kalau ini kanan kiri ini sama panjangnya dan atas bawah ini tuh sama panjangnya. Itu disebut persegi panjang karena ada dua sisi yang lebih panjang dari sisi yang lainnya. Yang ketiga itu ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Kenapa namanya siku-siku sih? Karena ada sudut siku-siku yang membentuk pada bangun datar ini. Segitiga siku-siku dari mananya, Pak? Nah, ini ada sudut yang jika dihitung itu besarannya itu 90 derajat sudut ini tuh. Ini tuh sudut siku-siku dan ini bentuknya segitiga. Segitiga. Ini adalah segitiga siku-siku. Salah satu contoh yang bisa saya berikan atau saya presentasikan adalah dalam segitiga siku-siku adalah ini. Hal yang paling mudah untuk menentukan ini segitiga siku-siku, lihat aja ini ujungnya. Kalau ujungnya ini saling bertemu di satu sudut ujung ini, itu bisa disebut dengan segitiga siku-siku. Yang keempat berarti ya. Yang keempat itu ada segitiga sama kaki dan sama sisi. Kalau tadi segitiga siku-siku itu kayak gini. Nah, kalau segitiga sama kaki dan sama sisi itu seperti ini. Sama sisi, apanya yang sama sisi? Karena dua sisi ini sama panjang dan sama kemiringannya. Dan sama kaki, sama juga ketemu kakinya di sini dalam satu garis lurus. Nah, itu kenapa disebut segitiga sama sisi dan sama kaki. Yang selanjutnya ada jajar genjang. Jajaran genjang. Jajar genjang itu bentuknya kayak gini. Nih, hampir persis sama kayak kotak atau persegi panjang, tapi bedanya itu garis yang di sini tuh miring. Semua kalau kita gini, yes, ini ada dua sisi
dari bangun datar ini yang bentuknya miring kayak gini. Jadi nggak kotak kayak gini, tapi beda, cukup bisa dibedakan dengan jelas ya bentuknya jika ditempatkan di satu bidang, di satu tempat yang datar, tentu sangat sangat dominan bedanya. Nah ini kita bisa atau biasa disebut dengan jajar genjang. Selanjutnya ada trapesium. Nah ini trapesium, bentuknya seperti ini. Trapesium itu biasa kita temui kalau ada bikin perahu-perahu kertas gitu. Nah ini perahu kertas itu cuy canda. Nah ini tuh namanya trapesium, bentuknya seperti ini, kayak gini. Ini itu trapesium. Bedanya dengan jajar genjang itu kayak gini, cukup jauh banget bedanya. Lalu ada layang-layang. Pasti semuanya tahu layang-layang itu seperti apa, tapi beda lagi kalau layang-layang yang sering diterbangin di Bali atau di pantai gitu ya. Layangan aduan, nah ini bentuknya. Ini ada layang-layang. Layang-layang itu punya diagonal. Diagonal itu dua garis lurus yang saling berpotongan. Nah, di sini ada dua diagonal. Yang pertama, ini diagonal 1 dan ini diagonal 2. Kayak gini, ini diagonal 2-nya akan tampak. Ini layang-layang ya, pasti sudah umum kalian tahu tentang layang-layang. Dan selanjutnya ada belah ketupat. Nah, belah ketupat itu kalau lebaran nih, ada kalau lagi lebaran pasti pada sering makan ketupat, atau orang tua kalian hidangan ciri khas lebaran lah, belah ketupat. Nah bentuk dari belah ketupat itu seperti ini. Nah ini tuh belah ketupat, sama kayak segitiga sama sisi, sama kaki dan sama sisi, tapi ini tuh fullnya gitu loh. Kalau segitiga sama kaki dan sama sisi itu tadi setengahnya gini ditilep, dilipat. Kalau ini belah ketupat itu kotak, ambil kotak. Kalau kotak kayak gini, kalau belah ketupat itu agak miring gitu bentuknya, bisa dibedakan ya. Selanjutnya yang banyak juga lah kita pasti lihat contohnya di kehidupan kita sehari-hari adalah lingkaran. Nah ini lingkaran bulat, kelereng, jam tangan. Nah itu bentuknya lingkaran. Tutup botol, ada juga yang oval atau gimana, tapi kalau oval itu lonjong. Nah kalau lingkaran itu seperti ini. Nah coba Bapak mau ngasih tugas sedikit ke ada di rumah mengenai bangun datar dan bangun datar. Hal-hal apa saja sih yang bisa kalian temui yang berbentuk bangun datar di kehidupan kalian sehari-hari? Coba kalian tuliskan, Bapak jadiin tugas lah ya. Satu, sedikit, gampang. Coba kalian lihat dan amati benda-benda di sekitar rumah kalian atau di ruangan kalian, di kamar, dimanapun itu, yang masuk ke dalam daftar bangun ruang dari semua yang Bapak barusan jelaskan. Nah, akan Bapak bahas sedikit atau berikan contohnya seperti tadi. Kotak itu atau persegi itu bisa ini, kotak jam tangan. Lingkaran bisa aja jam, atau ini dream catcher yang ada di kamar nih. Nah ini itu bentuknya lingkaran. Persegi panjang nih kayak gini, ini persegi panjang ya. Di kehidupan nyata kalian ya, kalian bisalah menalarkan sendiri bagaimana bentuk-bentuk tersebut dan pengaplikasiannya kepada bentuk-bentuk furnitur yang ada di rumah. Nah ini contohnya, ini persegi panjang juga bisa, ini persegi panjang, ini lingkaran, segitiga ya, pokoknya itu jadi tugas kalian ya, karena Bapak di sini menjelaskannya tentang program based learning. Jadi Bapak memberikan tugas kepada kalian, silahkan berpikir kritis, pelajari dan tuliskan dan berikan contoh bangun ruang atau bangun datar ini. Kalau bangun ruang itu beda ya. Ini bangun datar yang ada di rumah atau di kehidupan kalian sehari-hari.
Mungkin segitu tugas tugas dari Bapak dan penjelasan dari Bapak mengenai bangun datar. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau ketidaklengkapan dalam proses penjelasan di sini. Saya pamit undur diri dari pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.